Tiap kali angin dingin bulan Desember bertiup dan aku merasakan sentuhan butir-butir salju pertama di mantelku, aku teringat akan sebuah kisah Natal yang diceritakan oleh kakek kepadaku yang begitu menyentuh perasaanku hingga puluhan tahun kemudian, di mana di tengah-tengah anak cucuku, cerita itu selalu saya hadirkan di tengah-tengah suasana Natal. Pada tahun 1928, orang paling kaya di kota Kennington adalah Tuan Marcel Crom, pemilik jaringan pertokoan terbesar di seluruh negeri. Tuan Marcel Crom memerintah kerajaan bisnisnya dengan tangan besi, sehingga ia dikenal sebagai Tuan Tinju Es. Sifat ini bermula dari masa kecilnya yang keras dan sulit. Ia tidak tahu siapa ayahnya. Pada usia 9 tahun, saat mereka meminta-minta di tengah-tengah keramaian Natal, ibunya meninggal dalam posisi mendekap anaknya untuk melindunginya dari angin musim dingin yang mematikan. Anak kecil itu kemudian berpindah-pindah dari satu rumah yatim ke rumah yatim yang lain. Dan masa kecilnya dihabiskan dalam lingkungan kaum penipu, pencuri, kehidupan malam, dan sebagainya, yang penuh dengan pukulan, tendangan untuk perebutan secuil pengisi perut. Bila ia tidak mencuri, ia menjual gula-gula, menyimir sepatu, atau pekerjaan keras atau kasar apapun yang bisa dipakai untuk mengisi perutnya. Pada umurnya yang ke-14 tahun, dengan tabungannya, ia membeli sebuah gerobak tua yang digunakan untuk mengangkut barang dari distributor ke toko-toko. Gerobak ini adalah awal dari meningkatnya kualitas hidupnya. Dengan bakat bisnis alamiah yang tajam, ia menginvestasikan keuntungan dari investasi sebelumnya ke bisnis yang baru. Dan seperempat abad kemudian, ia muncul sebagai salah seorang paling kaya di kota. Pada perputaran abad yang baru, ketika Tuan Crom dianggap sebagai orang pertama yang paling menentukan roda ekonomi di seluruh negara, lahir anaknya yang sudah begitu lama didambakannya. Ia menamakan anak itu Armand Crom. Pada hari kelahiran anak itu, koran-koran memuat pendapat ratusan pengamat ekonomi yang mempertanyakan kemampuan bayi kecil itu untuk melanjutkan kerajaan bisnis raksasa kepunyaan ayahnya kelak, bila Tuan Marcel Crom sudah pensiun. Sebab anak tunggal, sejak kecil Armand Crom dimanja. Segala keinginannya dipenuhi, bahkan sebelum ia memintanya. Di sebelah kamarnya yang dipenuhi ribuan mainan, dibangun sebuah kebun kecil dengan kolam ikan dan air mancur, yang gemericiknya mengantar anak itu tidur siang. Tiap transaksi di luar negeri, ayahnya selalu mengajaknya serta untuk beristirahat di tempat-tempat pariwisata setempat dengan pesawat pribadi mereka. Ketika anak-anak seusianya sedang bermain petak umpet, Armand Crom bermain monopoli dengan ayah ibunya dengan mempergunakan lembar-lembar uang asli. Untuk menempa keahlian anak itu, mereka menggaji guru piano, guru matematika, dan pembimbing anak-anak terbaik di kota mereka. Jauh sebelum anak-anak seusianya mengenal alat musik, Armand Crom sudah mengunjungi konser-konser yang paling terkenal di seluruh dunia. Yang tidak mereka ajarkan kepada Armand adalah keagamaan, karena Tuan Crom tidak percaya Tuhan. Tidak akan ada yang membantumu jika kamu kelaparan, kecuali tangan dan otakmu sendiri. Begitu ia selalu berpendapat. Dengan filosofi ini, Crom adalah satu-satunya konglomerat yang tidak peduli pada Natal. Istana mereka yang megah, beserta semua jaringan perusahaan mereka adalah satu-satunya di kota yang tidak dihiasi pohon terang. Walau di kanan kiri mereka semarak dengan lampu-lampu Natal. Dan tidak seorang pun berani mempertanyakan kejanggalan itu,
karena tiap tanda tangan Marcel Crom menyangkut nasib hidup puluhan ribu orang. Pada sebuah senja musim dingin, cerita ini dimulai. Saat itu, Arman berusia 16 tahun. Sepulang dari sekolahnya, sebuah pohon jatuh melintang di jalan raya, dan supirnya terpaksa membelokkan mobil ke jalur lain, di mana sesaat kemudian mereka mulai kehilangan arah. Semakin lama mereka semakin jauh tersasar, hingga akhirnya mereka tiba di daerah yang paling kumuh di kota itu. Setelah lama 16 tahun terkurung dalam kemewahan dan kelimpahan, apa yang dilihat Arman senja itu membuat alisnya berdiri. Ratusan kaum papa dengan penutup tubuh mereka yang tipis dan minim berjuang mempertahankan hidup mereka di tengah-tengah dingin yang mematikan. Mereka duduk berkelompok-kelompok mengelilingi api-api kecil yang membagi kehangatan. Pria, wanita, orang-orang tua, anak-anak kecil, semua duduk terpekur tanpa harapan. Wajah-wajah mereka kosong seolah-olah bertanya, siapa yang akan gagal melewati malam ini? Setiap kali angin bertiup dan bulir-bulir salju bergerak ke kanan kiri seperti gila, tubuh mereka menekuk dengan hebat. Mereka akan mati, pikir Arman dengan perasaan ngeri, dan tanpa berpikir panjang, dia menyuruh supirnya menghentikan mobil. Puluhan kepala menoleh pada sedan mewah yang mengkilat itu. Perhatian mereka bertambah ketika seorang anak muda tampan dengan mantel bulu keluar dan bergerak ke arah mereka. Di belakang anak muda itu, sopirnya dengan tergopoh-gopoh mencoba membujuk tuannya untuk kembali. "Apa kabar?" tanya anak muda itu ramah sambil mengangkat tangannya. Para tunawisma itu bangkit terburu-buru dengan pandangan penuh curiga. Beberapa di antara mereka pun punya pengalaman buruk dengan petugas-petugas keamanan, mulai maju beberapa langkah sambil mengeluarkan belati dan alat-alat pemukul mereka. "Nama saya Arman, saya hanya ingin berkenalan dengan kalian." Langkahnya terhenti ketika ia disambut dengan pandangan dingin dan acungan belati. Berlahan-lahan ia mundur ke mobilnya dan meninggalkan tempat itu. Tapi pertemuannya dengan masyarakat tunawisma itu membekas di benaknya. Wajah-wajah kotor, pucat, dan kurang makan itu terbayang tiap ia menghadapi makan malamnya yang mewah. Tiap ia berada di tengah-tengah ruang pesta yang hangat, ia membayangkan tubuh-tubuh kurus anak-anak kecil dengan tulang menonjol di sana-sini membungkuk menahan lapar. Bahkan tiap ia memainkan piano untuk tamu-tamu ayahnya, ia mendengar bunyi gemuruh angin yang membawa salju yang menembus kain-kain tipis dan melekat di kulit. Maka pada suatu hari ia mendatangi ayahnya. "Papa," katanya, "apa yang saya akan minta pada Papa mungkin kedengaran lucu." "Katakan Arman," kata ayahnya tersenyum. "Apa saja?" "Saya ingin membuat rumah untuk orang-orang gelandangan di luar." "Membuat rumah untuk siapa?" "Orang-orang gelandangan yang tidak punya rumah yang kedinginan bila salju turun." Ayahnya mengkerutkan dahi. "Tapi mereka bukan urusan kita, Arman. Mereka adalah urusan pemerintah. Kewajiban kita membahagiakan keluarga dan membayar pajak. Titik. Tapi kalau Papa membantu mereka, penderitaan mereka lebih ringan, sementara kita tidak kekurangan apapun." "Arman, sebentar lagi kau akan menyadari bahwa penderitaan orang-orang itu bukan yang terakhir yang akan engkau lihat. Di mana-mana dan di zaman apapun akan selalu ada orang-orang miskin. Dan tidak peduli apapun yang kau lakukan, orang-orang seperti itu akan selalu ada. Kalau kau sudah dewasa nanti, kau akan tahu bahwa hal yang terbaik untuk menghadapi perasaan itu adalah mengabaikannya. Karena memang tidak ada yang bisa kau lakukan."
Tapi tidak adil rasanya Papa, apabila kita makan lebih dari cukup sedangkan mereka kelaparan. Atau bila kita memakai arang untuk memanaskan mantel, kita sedang kedinginan. Adil? Percayalah, tidak ada seorang pun yang tahu apa itu keadilan lebih dari Papa. Adil adalah mereka yang bekerja keras untuk menghidupi anak istrinya, dan bukan duduk-duduk di pinggir jalan menunggu belas kasihan orang. Dengan jawaban itu, Tuan Marcel Krom menyudahi pembicaraan dengan anaknya. Tapi, tekanan pada batin Armand Krom tidak padam. Setiap ada badai, ia selalu memandang keluar jendela selama berjam-jam, sambil membayangkan betapa sengsaranya mereka yang ada di luar. Beberapa kali tanpa sepengetahuan siapapun, kecuali supirnya Willy, ia mengunjungi perkampungan orang-orang miskin itu dan mengamati kehidupan mereka dari jauh. Ketika keresahannya tidak lagi ditertahankan, kembali ia mendatangi ayahnya. Dan ayahnya masih sabar sambil berusaha meyakinkan anaknya. Tapi Armand, itu berlawanan dengan prinsip ayahmu. Tiap orang diberi otak dan tangan yang sama. Mereka yang membanting tulang layak untuk menikmati hasil kerja keras mereka. Kenapa mereka juga harus bekerja untuk orang lain yang hanya duduk-duduk menyesali nasib? Tidak seorang pun yang tidak bisa menolong diri sendiri. Karena itu, tidak seorang pun layak dibantu. Papa adalah saksi hidup bahwa selama kau bersedia bersusah-susah sedikit, hidupmu tidak akan terus-menerus menderita. Papa, tiap malam saya tidak bisa tidur membayangkan mereka yang kedinginan di luar. Saya tidak bisa berdiam lebih lama. Mohon pengertian Papa agar membiarkan saya menolong mereka. Dan bagaimana caramu menolong mereka? Kita bisa mulai memberi mereka tempat bernaung, kemudian mencarikan mereka pekerjaan. Armand, ketika saya dulu hampir mati karena lapar, siapakah yang menolong saya? Ketika saya memeluk mayat nenekmu, siapakah orang yang di jalan yang memberi bantuan? Karena itulah kita harus berbeda dengan orang-orang itu, Papa. Kita benar-benar harus melakukan sesuatu. Ayahnya mengeluarkan selembar cek. Ini selembar cek, Armand, yang sudah saya tanda tangani. Kamu bisa mengisi sejumlah apapun untuk kau sumbangkan kepada mereka. Tetapi kau harus berjanji untuk melupakan mereka mulai hari ini. Tapi Papa, mereka tidak hanya butuh uang, melainkan partisipasi dari kita semua. Meninggalkan uang tidak terlalu banyak berguna. Mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkan uang itu. Mereka tidak tahu bagaimana membangun rumah, bagaimana mengobati sakit mereka, bagaimana, dan Tuan Krom kehilangan kesabarannya. Sifat keras yang selama ini menghiasi keputusannya timbul lagi. Ia berkata tajam, "Pandang orang tua di depanmu baik-baik, Armand. Ia adalah orang akan menempamu menjadi orang paling berkuasa di dunia ini. Tapi ia juga tidak punya terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Kau boleh pilih dua hal dari yang baru saya sebutkan. Dan kembali lagi hanya dengan satu keputusan. Satu saja. Apakah kau akan menghentikan segala omong kosong tentang orang miskin ini dan kau tetap bersama Papa? Atau kau memilih mereka dan melepaskan Papa sama sekali dalam hidupmu? Kesalahan Tuan Krom adalah ia lupa bahwa Armand adalah anaknya, yang sedikit banyak mewarisi sebagian dari dirinya, termasuk sifat keras itu. Bagi Armand, pilihannya sudah jelas. Ia harus melakukan sesuatu untuk menenangkan tekanan batinnya. Dan bila itu tidak bisa ditemui di rumah ini, ia harus memilih untuk pergi dan ia mengatakan langsung kepada ayahnya, "Kalau saya tidak di sini, Papa tidak akan kehilangan hidup Papa.
Tapi kalau saya tidak di sana, mereka akan kehilangan masa depannya. Menyesal sekali, Papa. Saya harus memilih mereka sekarang ini. Saya akan kembali bila rumah itu sudah dibangun. Ayahnya mendelik. Di satu pihak ia mulai melihat sisi lain dari Arman, bahwa anaknya juga punya tekad seperti dirinya. Di lain pihak, ia merasa begitu tersinggung. Bahkan dirinya bukan merupakan pilihan pertama Arman. Dan rasa tersinggung ini akan menghantui hingga mati kematiannya kelak. Kalau itu pilihanmu, Papa rasa tidak banyak hal lagi yang bisa kita bicarakan. Pergi temui ibumu untuk berpamit. Akan kita lihat apakah hidupmu juga akan sekokoh filsafatmu. Arman menemui ibunya yang sedang memasak sup untuk anak tunggalnya. Ia tidak menyangka bahwa senyum Arman saat itu adalah yang terakhir yang dilihatnya. Ketika ia menyadari apa yang sudah terjadi di ruang sebelah dalam 3 menit terakhir, ia pasrah. Ia tidak berusaha mencegah karena ia tahu suaminya dan ia juga melihat sebagian suaminya ada pada anaknya. Dan ia tahu hanya kekuasaan di atas manusia yang bisa mengubah keputusan kedua pria itu. Sekali keputusan itu dibuat. Menjelang senja, mereka mengantar anak tunggal mereka ke pintu gerbang mereka yang mewah. Tepat sebelum berangkat, Tuan Krom mengucapkan kata-kata terakhirnya. Arman, saya anggap kepergianmu dari rumah ini hanyalah satu dari usahamu mengenal dirimu lebih jauh. Di dalam mejamu sudah saya taruh satu buku cek yang sudah saya tanda tangani. Tiap tanda tanganmu di lembar cek itu akan berubah menjadi jutaan dolar dalam sekejap. Tiap saat, saya ulangi tiap saat, kau menyadari bahwa kau keliru, kau selalu diterima di rumah ini, dan buka lacimu itu. Arman tersenyum kepada ayahnya. Saya akan kembali untuk membuka mata Papa nantinya, bahwa uang bukan segala-galanya. Saya sayang pada Papa dan Mama. Selamat tinggal. Salju pertama turun dan lambat-lambat mereka mendengar lonceng gereja. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka sadar bahwa ini adalah menjadi musim Natal pertama tanpa anak mereka tersayang. Ditemani oleh butir-butir salju pertama bulan Desember, Arman berjalan kaki menuju ke perkampungan orang-orang miskin. Ia tidak membawa apapun dalam sakunya, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia hanya percaya, seperti papanya pernah berkata, bahwa alam punya cara untuk menyelesaikan setiap masalah dengan sendirinya. Setelah 3 jam berjalan kaki, ia tiba di tempat itu. Bau perkampungan orang-orang miskin itu sudah menusuk hidupnya jauh sebelum ia tiba di tempat itu. Dan suasana kumuh mulai tampak dengan adanya sampah-sampah dan botol-botol kosong yang berserakan di mana-mana. Melihat kedatangannya, orang-orang itu menjadi siaga. Tapi Arman sudah mempersiapkan pertemuan pertama ini. Ia mengangkat tangannya dan dengan buru-buru berkata, "Saudara-saudara, saya bukan dari pemerintah. Saya datang untuk hidup bersama kalian." Kemudian untuk menunjukkan itikat baiknya, ia mengeluarkan seluruh isi kantongnya dan diletakkan di depan sepatunya. "Ambil, itu semua untuk kalian, kalau kalian mau." Itu adalah awal persahabatan dengan orang-orang miskin itu. Ia makan dan tidur bersama mereka. Ia bergurau dengan mereka dan bahkan belajar olok-olok mereka. Hidungnya mulai terbiasa dengan bau menusuk yang mewarnai kampung itu tiap saat. Matanya mulai terbiasa dengan borok-borok dan barang-barang rongsokan, dan telinganya mulai terbiasa dengan caci maki dan bahasa-bahasa kotor. Hatinya mulai terbiasa dengan cara hidup yang keras di luar tapi lembut di dalam.
Hal yang pertama yang dilakukannya adalah menuju ke rumah Bapak Wali Kota, yang segera menerima kedatangan anak sahabat karibnya yang menjadi sumber pemasukan yang terbesar selama ini. 5 menit setelah mendengar keterangan Arman, Bapak Wali Kota termenung. Ia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Yang menjadi masalah saya, Arman, bukanlah memberi izin pembangunan itu. Tapi kau, apa kamu yakin dan sungguh-sungguh bahwa kau akan hidup dengan mereka? Mereka adalah sampah, Arman. Apapun yang kau lakukan untuk mereka tidak akan kemana-mana. Sudahkah kamu memikirkan semua itu matang-matang? Saya hanya minta surat izin mendirikan bangunan di sana, Pak Wali Kota. Ayahmu sudah tahu itu? Papa pasti sudah tahu dan akan berkata, terserah Pak Wali Kota. Papa tidak akan peduli, tapi bagi saya tidak ada yang lebih berharga dari surat izin itu. Akan saya buat surat izin itu untukmu, tapi hanya sampai di situ saya bisa menolongmu. Pemerintah tidak memberikan dana sepeser pun. Dari mana kau akan mendapatkan uang, Arman? Arman tersenyum. Akan datang uang itu, Pak Wali Kota. Akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan Arman meninggalkan rumah itu dengan begitu gembira sehingga ia tidak peduli bahwa sesungguhnya ia masih belum terlalu yakin dari mana ia akan mendapatkan uang. Hal kedua yang dijalani adalah mulai mengunjungi teman-teman ayahnya untuk meminta sumbangan. Reaksi mereka selalu sama. Mula-mula mereka menerima Arman dengan sambutan yang berlebih-lebihan. Kemudian tidak percaya pada pendengaran mereka. Hal berikutnya, mereka berusaha menyadarkan Arman betapa kelirunya pilihan calon Taipan itu. Terakhir, setelah tidak satu pun yang bisa menghalangi Arman, mereka mengangkat bahu dan memberi sedikit sumbangan. Dari orang-orang inilah Tuan Marcel Krom mengikuti perkembangan anaknya. Dalam hari-hari pertama, ia belum terlalu sadar bahwa anaknya sudah tidak lagi bersamanya di rumah itu. Tapi ketika suatu pagi ia membaca berita pertama tentang perginya anaknya untuk bergabung dengan orang-orang miskin, ia mulai menyadari bahwa mungkin ia telah berbuat keliru dengan membiarkan anaknya pergi. Dalam jangka waktu beberapa minggu setelah itu, bergabungnya Arman ke tengah-tengah perkembangan kumuh menjadi topik paling hangat di seluruh negeri. Terdapat reaksi berbeda dari masyarakat. Beberapa kalangan bersimpati terhadap pilihannya. Beberapa menganggap itu sebagai kampanyenya yang pertama untuk memperkenalkan diri sebelum gerakan ekonomi yang sesungguhnya kelak. Satu hal yang jelas, akibat dari berita-berita itu, hidupnya tidak bisa tenang dalam kejaran wartawan. Walaupun di lain pihak, sumbangan simpati mulai masuk. Di luar dugaan, para wartawan yang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan menjebak, penampilan Arman dalam tiap interview amat murni dan tulus sebagai penolong orang-orang miskin itu. Foto-fotonya yang tampil dengan rambut aut-autan dan tampak amat lelah menarik simpati publik dan sumbangan mulai masuk. Dengan uang sumbangan dari berbagai sumber, Arman mulai membeli semen dan batu bata dan sedikit makanan untuk merayakan Natal. Pada hari Natal, orang-orang miskin ini untuk pertama kalinya merasakan kehangatan sup kacang merah dan sedikit minuman penghangat. Pembangunan pondasi dimulai ketika surat pembebasan tanah dan surat izin pembangunan tanah turun. Masyarakat gelandangan itu mulai bekerja setiap hari setelah Natal. Tua muda, besar kecil, semua turun dan mengerjakan apa yang bisa mereka lakukan. Pada hari Natal, 9 bulan setelah ia meninggalkan rumah, ia mengirim kartu Natal pertama pada ayah dan ibunya.
sebuah kartu Natal yang usang dan lusuh. Isinya singkat tetapi hangat. Selamat Natal Ayah Ibu. Keadaan saya baik-baik saja. Saya ingin melaporkan bahwa kami sudah mengumpulkan cukup banyak uang untuk mulai membangun atap dan dinding. Kalau ayah dan ibu bisa menyempatkan diri, mohon kesediaan ayah dan ibu untuk mengunjungi saya. Willy tahu di mana saya berada. Sekali lagi, selamat Natal. Semoga ayah dan ibu berbahagia selalu. Kami selalu mengharapkan sedikit sumbangan dari ayah dan ibu. Ayah membaca surat itu. Hatinya sedikit terenyuh. Tetapi ia mengirim balik surat anaknya di atas secari kertas dengan tulisan pensil. Kalau kau pulang dan bersedia meninggalkan segala kegiatanmu yang nonsens itu, cekmu masih ada di laci. Kau bisa mengisi cekmu dengan jumlah berapapun.